Itu berkah guru. Kita diangkat oleh guru. Saya juga bersyukur, kadang-kadang sedih dan menangis bahwa Allah tuh memuliakan kita. Saya pernah belajar zikir oleh Abah Anom, ya Allah. Ya Allah, dengan berkahnya beliau, ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Bagaimana memperbaiki? Oh, rupanya perbaiki diri sendiri dulu masing-masing untuk supaya bisa berkiprah dalam hal yang lebih positif dan berkemajuan kembali. Kalau hari ini nih sangat luar biasa kalau menurut Ane, karena di samping Ane ini adalah sobat perjalanan bisa berkenalan dengan TGN Pontren Suralaya. Banyak kisah sebenarnya. Gimana trik naik kereta nggak bayar? Kita dulu ya, Syekh. Ane demen. Tapi jangan dikupas terlalu dalam, gak enak. Namanya juga masih muda ya. Iya, nah, jadi di samping saya ini Ustadz Teguh Bianto nih. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini jadi kita ini teman seperjalanan ya. Kurang lebih tahun 90 berapa ya kita awal? Sekitar 99 ya. 99 pertengahan jelang. Benar. Betul. Ane ingat tahun 99 tuh kita banyak ketemu di Balai Pustaka 5 nomor 3. Di kediaman Kiai Wafiuddin. Waktu itu Kiai Wafiuddin itu ada acara itu yang pertama kajian tuh setiap Rabu malam, Senin malam tuh apa Senin gitu? Senin malam Selasa. Senin malam Selasa dan sama Rabu malam ya. Iya. Sama zikir khataman juga di rumah beliau ya. Iya, khataman. Gitu. Terus ente bisa sampai ke Balai Pustaka nomor 3 itu gimana ceritanya itu? Ya berkat ente juga. Ya Allah, Ane baru tahu. Ya Allah, kan teman seperjuangan dari awal. Iya. Tapi sebenarnya yang seharus ditanyain dia nih. Gitu ya. Karena dia banyak pengalaman. The next. The next. Jadi, nah sekarang ente tamu, jangan kudeta acara ini nih. Nah, Ustadz Teguh itu kan kita ketemu waktu di Balai Pustaka 5 nomor 3 gitu kan. Nah, itu ceritanya Ustadz Teguh tuh bisa akhirnya ke Balai Pustaka tuh gimana tuh ceritanya? Ya ceritanya pada saat itu sekitar tahun 99 ya, akhir 99. Saya itu kan di dekat rumah itu banyak mengadakan pengajian-pengajian untuk anak-anak muda dan anak-anak kecil ya. Kemudian memang saya sudah lama banyak mempelajari tasawuf. Oh gitu. Ya, baca buku-buku dan ikut-ikut kajian-kajian. Tapi tasawuf yang belum bertarekat, tasawuf yang ya keilmuan ya. Oh, tasawuf keilmuan. Jadi lebih banyak membahas ini ya, keilmuan, pengetahuan tentang tasawufnya itu sendiri ya. Sosial dalam arti ikut merasakan penderitaan orang, membantu orang menjernihkan hati seperti itu. Tapi bagaimana untuk upaya ke situ kan belum sampai ke arah situ, dalam artian belum bertarekat ya. Pada saat itu saya banyak berkecimpung bersama teman-teman untuk mengadakan pengajian. Nah, teman-teman itu dekat rumah tuh banyak yang masih anak muda ya, masih menggunakan obat-obatan. Oh. Ya. Bahkan kadang-kadang makanya dekat-dekat bawah tempat kita pengajian gitu. saking ini di daerah apa namanya? Daerahnya Ustadz Teguh? Cempaka Putih ya? Ya, Cempaka Putih Utara. Nah, kemudian saya merasa terpanggil juga bagaimana supaya nih ngajak teman-teman juga untuk bisa merubah diri yang sifatnya lebih dari dalam kolbu gitu, dalam hati lah. Pada saat itu momennya tahun baru Islam ya, itu hari Sabtu malam Minggu seingat saya. Nah itu Jumatnya saya ikut sholat Jumat di Wali Songo. Di Masjid Wali Songo. Toko buku? Iya, toko buku. Ternyata yang mengisi pengajian itu Pak Kiai Haji Wafiuddin.
Memang sebelum-sebelumnya saya sering mendengarkan kajian beliau di radio At-Thahiriyah. Oke. Lalu banyak membaca buku-buku tasawuf ya, dan belajar dengan kajian-kajian yang lain. Nah, ketika saya ketemu dengan Pak Kiai Wafiuddin, saya kaget loh. Ini nih yang saya sering di radio, yang saya dengarkan kajian tasawufnya, saya cocok dengan beliau, isi ajarannya. Lalu saya bertanya kepada beliau, bagaimana saya mau ikut belajar, gitu. Belajar untuk keterusannya, seterusnya. Lalu beliau memberikan alamat ya, bahwa kajian datang aja ke rumah, ada kajian Senin malam Selasa. Lalu saya diberikan alamat dan nomor telepon. Nomor handphone ya, bukan nomor WA ya? Waktu itu 470 ya. Nomor telepon kantor 470 4704. Iya. Itu hari Jumat, sholat Jumat. Kemudian Sabtunya saya bersama teman-teman zikir di dekat musola yang dekat rumah itu. Nah, saya pakai zikirnya TKN Suryalaya yang ada di buku judulnya Al-Hikmah kalau nggak salah tuh, Karisuddin Akib ya kalau nggak salah. Itu di situ kan dijelaskan tentang TKN Suryalaya, bagaimana filosofinya. Saya menganggap wah ini nih baik, mungkin ini yang bagus buat dipakai. Saya belum ditalkin, makanya saya pakai itu zikir malam-malam di malam tahun baru Islam tuh saya ingat. Kemudian wah tetangga, zikir apaan tuh keras-keras malam-malam. Ini di musola ya? Di musola kecil dekat rumah kan, sekitar rumah tuh padat ya. Nah, kemudian ya udah saya sih biarin aja lah. Namanya juga kita ingin berusaha ya untuk mengajak teman-teman berzikir. Nah, kemudian di hari Seninnya kan saya ikut pengajian. Datang ke Rawamangun, Balai Pustaka. Lalu dengan siapa waktu sendiri? Saya sendiri, saya berani pengen tahu dulu. Berani? Karena saya dibekalin udah doa Rasulidana. Nggak, kadang-kadang gini, untuk hadir ke pengajian atau kajian kalau tipe saya itu dulu kalau sendiri agak kurang pede. Kurang pede. Pasti nyari teman untuk dampingin. Ini kemarin emang udah sendiri temen dekat ya. Teman dekat. Kemarin udah sendiri udah nggak? Sendiri saat itu saya pengen tahu dulu kan. Oh gitu. Nggak diajak tuh yang teman-teman anak-anak muda itu? Oh belum. Nanti setelah saya ikut kajian, ini seperti apa yang pernah saya baca di buku itu, yang buku Al-Hikmah itu. Kok sama mirip. Ini TKN Suryalaya. Rupanya. Makanya akhirnya saya ajak teman-teman rombongan. Nah, waktu pertama kali Ustadz Teguh ke Balai Pustaka itu kan berarti hari Senin, setelah Jumatnya itu ketemu dengan Kiai Wafi ya. Waktu itu Senin malam ke sana. Apa tuh, masih ingat nggak waktu pertama kali ke sana tuh? Apa yang lagi dibahas? Apakah langsung ada talqin zikir atau gimana? Belum, talqin zikir itu pertemuan yang keempat kalau nggak salah. Karena atau kelima ya. Tuh ya. Iya. Itu yang dibahas ya mengenal diri tema tersebut, mengenal diri menggapai ilahi. Itu yang saya ingat itu. Lalu saya ditalqin di minggu kelima itu oleh Kiai Nur Anom Mubarak almarhum. Karena pada saat itu beliau hadir di Balai Pustaka 4 di rumah Pak almarhum Pak Ecep ya. Almarhum Pak Ecep, biasa dia rutin ya di situ. Saya pikir talqin pertama dengan Kiai Wafi, bukan ya? Bukan. Emang menunjukkan makom. Ya karena saya belajar dengan antum. Nah itu berarti pekan kelima itu talqin zikir dengan Pak Kiai Nur Anom, Abah Nur Anom ya, gitu. Apa tuh saat talqin tuh apa yang itu belum ke Suralaya ya? Belum. Nah, apa nggak yang saat ditalqin itu gimana pengalaman, masih ingat nggak apa yang dirasa atau mungkin? Ya saya merasa karena saya istilahnya belajar juga sebelumnya ya tentang tasawuf segala macam. Saya merasa memasuki sebuah komunitas tarekat nih, gitu. Komunitas di mana saya dibimbing secara rohani oleh guru mursyid. Maka pembimbingan secara rohani kita harus mempersiapkan diri juga untuk dibimbing oleh guru gitu. Nah itu yang saya juga ajak teman-teman. Jadi Ustadz Teguh memang udah cukup lama itu sebenarnya baca-baca buku tasawuf ya. Iya, juga tentang belajar keilmuannya. Nah, jadi pas ketemu Kiai Wafiuddin, ketemu amaliyahnya gitu ya. Iya. Jadi begitu saat talqin, selesai talqin, apakah saat itu langsung dawam mengamalkan atau gimana? Iya, alhamdulillah saya
dawam walaupun masih sendiri ya, masih sendiri. Luar biasa ya. Iya. Nggak ngilang-ngilang gitu. Oh, kalau ngilang-ngilang dalam artian dawam tuh itu menjadi prioritas amalan. Masya Allah. Mengenai kadang-kadang cuman 3 kali atau kelupaan ya biasa itu lah. urusan lain. Urusan lain. Tapi setidaknya sudah mantap muncul keyakinan kuat bahwa ini amaliyah yang ini ya. Iya. Oke. Jadi karena setahu saya awalnya tahu tasawuf itu takut bertarekat malah. Oh. Karena terutama yang hubungannya dengan tawasul, membayangkan wajah guru. Berlebihan itu lah gitu terlalu ya. berlebihan. Tapi setelah dijelaskan oleh Pak Kiai Wafidin, saya lebih paham dan memang ini yang dibutuhkan gitu. Iya. Nah, sebelumnya kita lihat juga tasawuf yang keilmuan itu berkembang sisi-sisi keilmuannya saja, terus harus tasawuf tanpa tarekat, segala macam keilmuan. Jadi saya menganggap wah ini sesuatu yang perlu dipelajari lebih dalam karena untuk merubah kepribadian, merubah akhlak, mengubah seseorang itu ya kudu di dalamnya itu yang di hatinya, di kolbunya itu harus diperbaiki dulu. Nah, cara memperbaiki hal tersebut kalau kita lakukan sendiri berat, gitu. Makanya butuh seorang guru. Jadi saya meyakini hal itu memang sangat penting. Jadi Ustadz Teguh udah mengetahui ya. Jadi kalau bertasawufnya tanpa bertarekat itu hanya sekedar jadi wawasan pengetahuan keilmuan. Iya. Tapi padahal targetnya ingin ada perubahan dalam diri. Iya, dan itu betul kemursidan ya. Iya. Nah kalau begitu, ketika Ustadz Teguh sudah menerima talqin zikir, lalu istiqomah mengamalkan gitu kan, masih pertama kali ke Suryalaya atau ke Jumpa Pangarsaba itu masih ingat nggak tahun-tahun berapa? Apakah di tahun yang sama atau gimana? Sekitar 2000 ya. 2000 ya? 2000 pas 99? 99 akhir ya. Kayaknya 99 akhir. 99 akhir. Karena Ane juga pertama kali ke Suryalaya itu 99 akhir. Iya 99 akhir. Terus ikut rombongan. Yang tahun barunya kita sekalian ke Bandung ya. Iya kan. Itu tahun baru yang kapan tuh? Iya. Tahun baru setelahnya kalau nggak salah. Yang naik kereta nggak bayar. Iya. Ada wiridan. Itu bandel itu. Bukan Ane deh. Nah jadi Ustadz Teguh waktu itu pas ke Suryalaya itu sendiri ya, maksud teman-teman waktu itu belum, keluarga juga belum ya? Saya ikut rombongan dari Rawamangun kan ada waktu itu ya. Kita ikut bareng-bareng rombongan. Saya karena Pak Kiai Wafidin banyak bercerita tentang sosok karismatiknya Abah Anom. Jadi kita ada suasana kepedulian dari diri kita untuk melihat guru kita dengan penuh rasa takzim dan hormat. Kita siapkan suasana batin kita di hadapan beliau. Gitu, rasa hormatnya, kita tawadunya perlu dijaga, sikap gitu. Ya kita karena sudah dijelaskan gitu, jadi kita sudah mempersiapkan lah ya. Jadi memang menarik, saya juga masih ingat tuh Ustadz Teguh. Kalau pergi ke Suryalaya itu selama di bus itu ada bimbingan kan, bimbingan zikirnya dari beliau. Yang kedua ada tausiah, menceritakan sosok Pangarsabah gitu kan, bahwa yang kita kunjungi adalah seorang waliullah. Jadi dari Jakarta tuh sudah di pengondisian tuh, pengondisian dengan amaliyah dan juga pengondisian terkait dengan figur profil dari Pangarsabah seorang waliullah. Itu yang membuat kita tuh terasa ikut wisata rohani dulu kalau nggak salah, waktu awal-awal tuh wisata rohani itu sangat nikmat banget. Dan sekarang nih alhamdulillah nih BMT Nasuha itu sama LDTGN itu sudah mulai nih kembali lagi setiap bulan melakukan namanya, kalau dulu namanya wisata rohani, ini namanya Zarkasi, ziarah plus rekreasi. Alhamdulillah, jadi mengikuti pola yang dulu tuh ada bimbingan selama di masjid. Jadi bang kalau teman-teman khususnya yang di Jakarta ya, itu kalau setiap manakib Pontren Suryalaya, insya Allah akan ada rombongan dari LDTK Jakarta sekaligus juga dengan BMT Nasuha untuk menuju ke pesantren Suryalaya. Karena kemarin juga baru pulang tuh
rombongan dari sana. Dan ke depan itu insya Allah tuh Mas Teguh kabarnya itu selain ke Surelaya nanti akan dibikin agenda-agenda ziarah dan rekreasi itu ke Cirebon, ke Banten, ke beberapa tempat lain. Alhamdulillah. Nah ini selingan aja nih sekaligus menginfokan teman-teman Jakarta. Nah berarti Ustadz Teguh waktu itu masih ingat nggak sampai di Suryalaya itu pagi kalau nggak salah ya, dini hari ya? Biasanya karena awal-awal waktu itu mengundang biasanya orang-orang kantoran ya. Jadi yang hadir di pengajian banyak orang-orang kantoran, dia pulang kantor sore, berangkat malam biasanya. Sampai sana jelang dini subuh, hari dini hari istirahat, lalu kita makan, sholat ibadah malam tahajud sampai subuh. Iya. Saat itu pas manakib enggak ya? Enggak ya kayaknya ya? Enggak. Jadi enggak terlalu rame ya? Iya betul. Oke. Nah berarti tahun 99 akhir lah Ustadz Teguh ini pertama kali menginjakkan kaki ke Pontren Suryalaya ya? Iya. Gitu. Gimana tuh saat pertama kali ketemu Pangar Sahabat? Ya suasananya memang ada aura spiritual ya. Jadi ada keharuan, ada kehusuan. Di sana aja, di suasana di sana aja sudah dingin ya. Kita disarankan malah untuk mandi malam kan. Mandi malam. Maka ya Allah, kita mandi pada saat itu udah menggigil gitu saking dingin ya. Menggigil. Ya karena itu ya kita ingin mendapatkan sebuah manfaat spiritual ya, manfaat bagi diri kita coba terus mandi. Ya alhamdulillah kita bisa lakukan apa yang menjadi program tersebut ya. Lalu kemudian kita menuju Inaba. Biasanya Inaba seperti yang itu. Perempuan ya? Iya, Inaba perempuan. Ciceri, Pak Gaus ya. Ciceri. Kemudian kadang yang putra yang laki-laki. Jadi pindah-pindah aja. Ya. Masih ingat nggak nih Ustadz Teguh saat pertama kali biasanya kan Pangar Sahabat tuh menerima kunjungan itu kan pagi badai isrok ya. Itu kan masih ingat nggak bagaimana ini Ustadz Teguh mungkin kalau pengalaman pertama kali jumpa Pangar Sahabat? Ya pengalaman saya mengunjungi beliau ada ketenangan, keharuan, kemudian juga kesejukan. Ketika di sana juga kan kita selain bersalaman saat itu juga alhamdulillah didoakan semua rombongan. Jadi khusus gitu, khusus rombongan didoakan. Jadi kita merasa sebuah kemuliaan kita di sini. Kita berkunjung kepada orang soleh, orang yang dekat sama Allah. Kita pun ikutan dengan mereka, dengan beliau yang sudah dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita juga ikut disertakan dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebuah oase atau kesejukan tersendiri itu di dalam diri saya gitu. Itu berarti kan 99 akhir ya. Saya agak lupa tuh akhirnya Ustadz Teguh itu aktif di Balai Pustaka 5 membantu dakwah Pak Kiai Wafiuddin itu tahun berapa ya? Setelah dari kita tahun baru jalan-jalan kita tuh. Ya, setelah tahun baru jalan-jalan kita ke Bandung ya. Bandung dengan teman-teman juga. Terus kembali kembalinya dari Bandung itu saya pulang di rumah. Saya 2 hari kemudian ditelepon Pak Kiai Wafi, tapi melalui stafnya suruh datang ke Rawamangun ke Balai Pustaka. Saya kaget, ada apa? Tumben-tumben saya juga makanya saya bertanya kepada Mas Idan nih. Antum ngobrol apa sama Pak Kiai? Iya, aneh nggak tuh dulu. Saya harus dipanggil kan gitu kan. Pengen tahu. Memang saya juga berpikir beberapa sebelum-sebelumnya juga ketika saya aktif di pengajian Pak Kiai Wafi, saya bercerita kepada ibu saya. Saya manggil mama ya, Mak. Teguh ini ikut pengajian di Pak Kiai Wafi. Oh ya udah, mudah-mudahan kamu bisa bantu-bantu Pak Kiai Wafi. Saya teringat itu juga. Oh ternyata setelah itu saya ditelepon. Nggak lama itu, jarak sekitar 2 minggu lah. Saya dikasih tahu sama ibu begitu. Tiba-tiba
Pak Kiai Wafi nelpon, makanya saya kaget ini apa doa ibu saya luar biasa nih ibu kan gitu. Jadi saya merasa berkah juga orang tua. Saya juga sebelumnya ikut aktivitas kegiatan seperti pesantren kilat, lalu apa namanya pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh Yayasan Aqobah Sejahtera. Lalu saya setelah itu diajak bergabung, maka saya ikut membantu proses kegiatan-kegiatan di Yayasan Aqobah Sejahtera. Dan alhamdulillah ya, justru ketika gabung di kegiatan Yayasan Aqobah Sejahtera itu membantu dakwah Pak Kiai Wafi juga kita banyak mendapatkan keberkahan ya. Beliau dakwah di mana kadang kita juga diajak gitu ya. Gitu. Apa nih yang paling berkesan nih Ustaz Teguh mendampingi beliau? Ya beliau luar biasa ya kalau ini tenaganya, semangatnya, apa namanya pembinaannya, semangat untuk memotivasi kita semua gitu. Ya kita juga bisa diajak jalan ke berbagai tempat untuk membantu dakwah gitu. Ya alhamdulillah juga saya bisa umroh kan. Masya Allah, iya. Karena apa namanya ya itu juga berkah. Ke luar negeri juga kan, alhamdulillah. Mengunjungi ikhwan-ikhwan di luar ya. Iya, saya juga bilang kalau saya juga bilang kepada istri sebelumnya juga kalau Allah emang memudahkan untuk umroh ya nggak usah dipikirin bagaimana gitu. Ternyata terbukti gitu. Nah, memang Allah memberikan jalan melalui wasilah Pak Kiai Wafi. Iya. Waktu itu kita bersyukur lah itu. Banyak ilmu juga yang kita dapatkan dari proses mensikapi kehidupan dari beliau yang bisa kita ambil pembelajarannya. Karena kelas beliau kan udah ulama dan kiai. Kalau saya kelas murid, santri masih nyari-nyari mengambil pelajarannya yang kita sekelas saya aja gitu. Dan kita juga banyak ketemu juga dengan tokoh-tokoh ya. Jadi kita nambah wawasan banget tuh. Wawasan. Gitu. Cara berpikir tentang kehidupan, tentang harta, tentang kekayaan segala macam. Jadi kita bisa zuhud juga dalam artian punya boleh tapi terlalu ini membabi buta atau menggilai harus hati-hati kan gitu. Betul. Belajar zuhudnya, belajar sabarnya, belajar ikhlasnya itu kita banyak mengambil hikmah dari itu semua. Iya, terlebih lagi beliau tuh mubalik nasional ya, dalam arti dulu pas tahun 90-an itu kan sampai 2000-an pertengahan itu juga banyak aktif di media. Jadi kita alhamdulillah ketumpuan berkah gitu ya. Betul, itu berkah guru. Kita diangkat oleh guru. Saya juga bersyukur, kadang-kadang sedih dan menangis bahwa Allah tuh memuliakan kita. Apa tuh pengalaman Ustaz Teguh tuh selama dibimbing Pangarsa Abah? Tentunya kan kita kadang setiap ikhwan tuh punya kisah ya. Bagaimana bimbingan Pangarsa Abah itu kepada murid-muridnya gitu kan. Ya namanya hidup kan tentu banyak dinamika ya. Gitu kan. Mungkin Ustaz Teguh ada nggak pengalaman-pengalaman dengan beliau tuh Pangarsa Abah? Bagaimana Pangarsa Abah itu? Saya awalnya sih memahami bahwa tasawuf itu tasawuf dengan aplikasinya bertoriko itu orang-orang yang sudah tidak memikirkan dunia atau mengasingkan diri lah. Jadi ketika melihat beliau dengan kehidupan seperti itu di Suryalaya, saya melihat menjadi paradigmanya berubah bahwa awalnya juga saya sempat melakukan sebelum TKN itu melakukan riadoh bahkan riadoh untuk membersihkan dalam artian menahan diri dari keserakahan untuk bisa tetap sabar dengan berbagai riadoh yang saya lakukan. Tapi memang itu belum bertarekat. Bahkan saya berpikir ya udahlah saya nggak usah menikah, saya pikir gitu. Jadi pastor nggak menikah. Karena untuk mendekatkan diri pada Tuhan itu bisa menjadi gangguan kan gitu. Ini dianggapnya seperti itu. Gitu. Jadi pemahaman saya di awal seperti itu. Ternyata ketika melihat sosok Abah Anom lalu mendapat pembelajaran Pak Kiai Wafi, itu kita melihat paradigma yang berbeda. Bahwa kita tetap beraktivitas, tetap
menjaga hubungan dalam masyarakat, menikah segala macam, itu bisa menjadikan sebuah nilai dalam upaya pendekatkan diri kita kepada Allah. Kan itu bagian dari riadoh juga. Betul. Menikah itu juga bagian dari riadoh. Betul. Ternyata, menjadi sarana untuk mendekat kepada Allah juga. Betul. Jadi lebih pemahaman wawasannya jadi terbuka. Oh seperti itu. Iya. Jadi kita harus lebih mendekatkan diri pada Allah dengan cara menjalani proses kehidupan dengan berbagai masalahnya di dunia. Betul, hiduplah seperti biasa kita hidup. Yang penting kolbu kita terus bersama dengan Allah gitu ya. Itu makanya dibutuhkan dengan kondisi seperti itu dibutuhkan guru pembimbing yang sangat mumpuni. Nah, gimana yang punya kekuatan rohani. Kisahnya nih, Mas Teguh nih, Ustadz Teguh. Ya pengalaman mungkin bisa dibagi nih. Ya pengalaman yang mungkin beberapa saya ingat, diantaranya sekitar tahun 2012 kalau tidak salah tuh saya waktu itu dalam kendaraan menuju Ciputat ya, dompet duafa. Di jalan saya mendapatkan telepon. Di awal saya biarkan saja, ini kayaknya kok berulang-ulang saya telepon, saya kaget. Lagi nyetir nih ya? Iya, saya lagi nyetir. Kemudian saya berhenti menepi, saya terima. Ternyata di rumah, dekat rumah itu sedang terjadi kebakaran. Waduh, ya Allah. Itu 2012. Karena sejarah di tempat saya itu juga sekitar tahun 97 itu terjadi kebakaran besar. Sampai gedung kesenian Miscici itu terbakar habis. Ya. Terus sebagian hampir setengahnya itu wilayah di RW saya itu kena. Makanya saya ketika mendengar itu yang menelpon Haji Ferry. Jadi ketua LD TKN Jakarta Pusat. Nah, terima kasih buat Haji Ferry memberitahu. Nah, terus saya pulang. Nah, selama dalam perjalanan saya itu bertawasul. Saya pasrah. Ya Allah, nggak bisa saya memadamkan itu sorry, itu lagi menuju dompet duafa, akhirnya nanti di Pondok Indah Mall. Saya ingat langsung putar balik. Langsung terbalik. Saya di dalam perjalanan pulang, saya berserah diri pada Allah. Saya tawasul. Pokoknya sebisa mungkin tuh saya minta tolong kepada Allah. Supaya itu api cepat padam. Ketika sampai di Galur, saya lihat itu asap api makin tinggi. Ya Allah, saya udah pasrah tuh. Saya sampai rumah. Pas di depan rumah ada gang itu, banyak orang pada ngungsi, termasuk orang tua saya itu, ibu saya, keluarga pada ngungsi. Saya kepikiran bukan itu aja, saya cuma taruh motor, kemudian saya cari sumber api yang terdekat. Saya menuju sumber api, lalu saya siramkan air apa yang ada, sebesar apa siraman air saya siramkan dan saya sambil berdoa kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah supaya Allah memadamkan api ini. Saya bertawasul dan saya berobitoh kepada Abang. Ya Allah. Ya begitulah maksudnya, saya berobitoh, bertawasul, ya Allah. Dengan berkah guru saya, ya Allah. Saya mohon padamkan api. Ternyata saya itu di sumber api yang terakhir di situ. Jadi api itu padam di situ terakhir. Karena ketika di sebelah saya itu ada bangunan yang agak tinggi, agak tinggi, bangunan tembok satu lantai tapi dia tembok ya. Yang lain banyak kayu. Ya. Karena tembok dia nggak bisa nembus ya. Tapi dilalah itu dengan kuasa Allah, yang tadi kalau angin ke arah utara itu angin ke daerah saya. Ke arah rumah ya? Iya, ke arah rumah. Tapi ini angin berubah menjadi ke arah barat. Orang-orang bercerita juga, angin berubah. Angin berubah ke arah barat. Bukan saya menjadi ini, enggak. Maksudnya biar Allah yang mengatur gitu. Gimana? Bukan saya menginginkan, enggak, biar Allah yang mengatur bagian yang baik. Ikhtiar. Iya. Jadi itu sebenarnya tuh api sedang menuju ke utara. Di situ titik terakhir Ustadz Teguh itu bantu menyiramkan sambil robito. Siram. Setelah itu putar balik angin apinya ya. Iya, orang-orang juga bercerita. Saya dengerin orang cerita. Iya, itu kok tiba-tiba berbalik arah katanya seperti itu. Iya, nah berbalik arah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya merasa bahwa itu
apa namanya, sebuah rahmat dari Allah. Jadi setelah itu tidak lama ya apinya arah ke sana, tapi tidak terlalu melebar lagi. Ya alhamdulillah sampai titik itulah api akhirnya padam. Gitu. Itu luar biasa. Jadi sebenarnya ada lagi kebakaran yang setelahnya itu ada juga. Tapi itulah apa bertawasul, kita tolong kepada Allah itu sangat luar biasa. Iya, itu kejadian tahun 2012 bulan apa tuh? 2012 ya. Iya, 2012 bulannya sekitar. Itu berarti setelah Pangasabah sudah wafat ya? Iya. 2011 ya. Iya. Dan Oktober kalau nggak salah ya, kalau nggak saya salah tuh. Jadi menunjukkan bahwa Pangasabah masih efektif tuh. Nah, itu ya, maksudnya bimbingan ruhnya. Masya Allah. Jadi saya seperti ini. Itu diantaranya. Kemudian apa namanya? Seperti saya juga waktu itu di 2006 saya istri lahiran. Saya minta diberikan nama oleh Abah. Oh gitu. Iya, saya minta berkahnya kan. Ini anak pertama. Iya. Anak pertama. Oh lama gitu, sehari 2 hari belum saya terima jawaban, kan melalui SMS ya dengan asistennya. Betul. Lalu saya teringat, wah nih kayaknya saya harus ziarah dulu ke orang tua. Jadi akhirnya di hari Jumat itu saya ziarah ke orang tua, sorenya ternyata dapat SMS namanya. Memang sebelum ini saya juga sering suka juga dengan perkembangan politik negara ya, maksudnya suka dalam mengikuti proses perkembangan. Dan juga saya suka dengan Gus Dur. Kajian-kajiannya saya juga suka baca dan ikuti. Kemudian saya juga pernah ke rumahnya. Oh, yang Ciganjur. Iya, Ciganjur. Nah, saya nggak tahu kalau ternyata Abah Anom itu ngasih nama saya Sinta Inayati. Itu nama anaknya dong. Ternyata anaknya Gus Dur. Itu istrinya Gus Dur, Bu Sinta. Inayati itu anaknya. Saya kaget loh. kayak Abah tahu gitu kalau saya suka dengan Gus Dur gitu. Gitu. Saya pikir bayangannya nama-nama Arab ya. Siapa? Itu pas Ustadz Teguh lagi gemar membaca buku-buku dan mengikuti kajian-kajian Gus Dur ya. Iya, betul. Gitu. Rupanya subhanallah, beliau paham lah. Itu dari tahun 2000. Alhamdulillah senang banget tuh bisa dapat nama anak dari Pangasabah tuh Ustadz. Iya, alhamdulillah saya berkah, katanya bisa ditambahin boleh, tapi saya tabaruk aja cukup 2 suku kata aja. Oh gitu. Alhamdulillah. Juga kemarin saya kisah lainnya, saya di 2021 itu positif ya, COVID ya. Yang itu Delta ya di Juli, akhir Juni ya. Akhir Juni, awal Juli. Saya ya termasuk yang agak parah juga karena nafas nih agak tersengal-sengal, sesak napas. Jalan aja udah ngos-ngosan ke kamar mandi segala macam. Nah, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak punya kelebihan apa-apa, tidak ada yang bisa saya persembahkan untuk doa saya yang Kau angkat ya Allah. Untuk doa saya yang Kau kabulkan. Amal saya juga nggak banyak gitu. Saya cuma minta, ya Allah, saya pernah belajar zikir. Saya pernah belajar zikir oleh Abah Anom ya Allah. Ya Allah, dengan berkahnya beliau ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Saya minta itu aja. Saya nggak ada amal yang saya bisa banggakan ya Allah. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari diri kita gitu ya. Dari diri saya nggak ada yang bisa saya banggakan. Saya cuma belajar zikir ke Abah Anom ya Allah. Tolong karena berkah yang telah berikan ke Abah Anom. Beri kesembuhan ya Allah. Nah setelah itu dilalah tuh, walaupun saya sakit, tapi yang namanya zikir itu saya sambil duduk,
itu bisa lama. Saya juga heran. Padahal kalau sakit kadang-kadang zikir itu jadi agak berat. Tapi ya, ketika gitu ya. saya zikir, saya habis sholat terus zikir, itu bisa sampai lama, berjam-jam di malam hari, jelang subuh, bisa lama. Saya juga kayak, loh, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Zikir kok bisa kuat gitu, dalam kondisi seperti itu. Betul. Nah, itu sebuah anugerah. Saya merasa itu berkah dari beliau. Itu sebuah kenikmatan yang harus saya syukuri. Betul. Syukuri juga, bersyukur saya punya guru. Nah, banyak hal yang sebagai rasa syukur, macam-macam bentuknya. Kadang ada yang sedekah, ada yang puasa, segala macam. Jadi Ustadz Teguh ini perjalanannya panjang ya. Memang dari awal gemar untuk membaca buku-buku tasawuf, akhirnya berjumpa dengan Kiai Wafiuddin, ikut kajiannya, lalu ditalkin, lalu ke Suralaya, istiqomah mengamalkan, bahkan ikut membantu dakwah Kiai Wafiuddin itu di Yayasan Qoba Sejahtera, mendampingi beliau gitu kan. Akhirnya juga insya Allah kayak ada beberapa kejadian itu ternyata guru mursyid memang benar-benar hadir, ya kan, dari membantu gitu kan. Masalah tadi kebakaran, terus yang kedua ketika sakit dapat berkah nama anak. Nah, yang terakhir nih Ustadz Teguh melihat sosok Pangarsa Abah seperti apa nih? Ya, beliau sesosok mursyid yang memang harus saya syukuri luar biasa. Syukuri karena saya mendapatkan sosok mursyid yang kamil mukamil, baik secara spiritual ya, bisa menuntun murid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena biar bagaimanapun kita mau tidak mau harus kembali, suka tidak suka harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu proses untuk supaya kembali kita selamat, lalu supaya nanti di alam akhirat juga kita selamat. Di antaranya adalah kita juga mendapat bimbingan dan syafaatnya Rasulullah. Nah, syafaatnya Rasulullah diturunkan kepada para ulama-ulama yang memang menjadi pewarisnya, yang Allah izinkan dan Allah berkahi kepada mereka. Di antaranya saya meyakini beliaulah salah satu pewaris Nabi, yaitu ulama warasatul anbiya, seorang wali yang kamil mukamil. Karena beliau seorang wali, beliau juga mempunyai akhlak seperti akhlak Rasulullah, berarti beliau juga diberi kewenangan untuk memberikan syafaat. Masya Allah. Nah, jadi kita bersyukur yang masih hidup, masih diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa mempersiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya selamat dunia dan akhirat. Itu yang saya pahami. Kita bersyukur. Nah, mudah-mudahan rasa syukur ini bisa menebar kepada yang lainnya. Itu yang saya melihat sosok Abah Anom. Selain beliau mendalami thariqah, tapi beliau juga aktif dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara. Jadi keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat ada pada beliau. Jadi contoh suri teladan terbaik dengan tanbih yang disampaikan pada saat manakib yang sering dibacakan itu merupakan tuntunan, pedoman bagi murid dalam menjalani kehidupan dengan arah dan tujuan yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bisa selamat. Nah, itu saya melihat luar biasa di situ. Jadi memang ini ya, dalam hidup itu Ustadz Teguh, rasa syukur itu pertama itu adalah ketika kita bisa bertemu, berjumpa dan bermursyid kepada Pangarsa Abah. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi ya, Masya Allah. Karena waktu saat itu juga saya istilahnya mencari-cari bagaimana supaya kita bisa lebih dekat sama Allah, kita gitu bisa selamat, bagaimana jalan apa yang terbaik untuk bisa. Jadi, makanya kadang-kadang saya melakukan puasa segala macam untuk berbagai hal supaya berlatih diri, menahan diri dari al-hawa segala macam. Itu saya mencoba sebelum bertarekat. Saya mencoba itu. Rupanya ini harus ada bimbingan yang lebih mengarahkan. Jadi Ustadz Teguh ini termasuk kelompok yang memang melakukan pencarian.
Ya, pencarian. Itu justru insya Allah tuh yang kelompok melakukan pencarian itu biasanya lebih jos. Gitu kan, dalam arti ada juga kan yang karena pengharapan karena masalah gitu kan. Dan semua diterima oleh Pangarsabah. Betul. Gitu. Apapun latar belakang dan alasannya ke Suryalaya diterima oleh beliau. Betul. Nanti ketika diberikan talqin zikir, mengamalkan ya itu udah langsung terbimbing oleh beliau ya. Iya. Jadi melihat kondisi, apakah melihat kondisi kemiskinan, orang menjadi sadar, apakah melihat kondisi sebuah negara yang menjadi kacau balau, bagaimana penyelesaiannya. Betul. Ada orang berpikir tentang kebaikan untuk orang lain, bagaimana supaya bisa berkontribusi segala macam. Ini kadang-kadang bisa menjadi wasilah jalan untuk mendorong orang mendekat kepada Allah. Iya, kadang ini seperti apa kok seperti ini. Bagaimana memperbaiki? Rupanya perbaiki diri sendiri dulu masing-masing untuk supaya bisa berkiprah dalam hal yang lebih positif dan berkemajuan kembali. Betul. Itu yang saya lihat banyak jalan menuju Tuhan. Betul. Ya kan? Seiring dengan hembusan nafas itu kalau kata Jidika. Tapi ini Jidika yang Ustadz, bukan penyanyi. Terima kasih banyak nih Ustadz Teguh nih. Terima kasih, sama-sama. Berkenan mampir sharing, mudah-mudahan Ustadz Teguh dalam keadaan sehat, keluarga juga sehat. Amin, amin. Selalu menerima keberkahan dari Pangarsabah untuk seluruh keluarga. Terima kasih nih Ustadz Teguh.